Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awal dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Wa khairuddin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyati ashabihi mu'allif hadzal kitab. Wa sanidi hadil ahadits wa li walidina wa li walidikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk para pendahulu kita yang sudah meninggal, teman-teman kita mudah-mudahan diberi rahmat Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu amma ba'du. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan memulai pengajian dari hadis 95 kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza ra'a nalika ningali atau mimpi boleh. Nalika ngipi sapa akadukum salah siji sira kabeh ar-ru'ya ing impen. Kalau mimpi kita lihat yuhibbuha kang seneng sapa akad ing ru'ya, impiannya menyenangkan. Fa inna ma ya mongko sak temene utawi ru'ya iku minallahi saking Gusti Allah. Impian yang baik adalah dari Allah. Falyahmad mongko becik memuji sapa akad Allah ing Gusti Allah. Alaya ing atase ru'ya. Wal yatakhattas lan supaya nyeritaaken sapa akad pihak lawan ru'ya. Wa idza ra'ala nalikon ngipi sapa akad ghaira dzalika ing liyane yuhibbuha mimma saking impian yakrahu kang benci sapa akad ing ma fa inna ma hiya mongko sak temene utahe ru'ya iku minasyaitani saking setan. Kalau mimpi jelek berarti itu kabar buruk dari setan. Wal yasta'id mongko becik njaluk perlindungan sapa akad billahi kelawan Allah. Baca ta'awud, a'udzu billahi min syarri hadhir ru'ya. Ya, aku berlindung dengan Allah dari jeleknya impian ini. Walayan Quran ora nyebut-nyebut ora nerangaken sapa akad ing ru'ya li akadin marang suci. Jangan cerita-cerita orang kalau mimpi jelek, bisa jadi fitnah itu, tambah ketakutan Anda. Aina mongko satme ru'ya iku la tadurru ora bahayani apa ru'yahu ing akad. Impian yang jelek tidak akan membahayakan kalau Anda berdoa dan yakin kepada Allah. Rawahu ing hadis Al-Bukhari an Abi Sa'id. Jadi mimpi itu ada mimpi yang dari Allah, namanya bisyaratun minallah, kabar gembira dari Allah. Ada impian yang jelek dari setan atau memori otak kita ya, yang kita rekam sebelum tidur itu terekam lalu diputar ketika tidur, itu berarti hulmun ya. Impian yang jelek dari setan atau dari memori otak kita yang merekam sesuatu sebelum tidur. Maka kalau bisa sebelum tidur kita berdoa supaya memori yang jelek-jelek itu hilang. Dan jangan baca yang horor-horor. Nanti baca komik horor. Nonton film horor, terbawa dalam mimpi.
Kalau mimpi jelek, segera bangun, meludah ke kiri dan baca ta'awud, minta berlindung dari impian yang jelek, baca Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah tidak akan berpengaruh impiannya. Idza ra'aitum nalikon ningali sira kabeh amudan ing cagak akhmara kang abang mingki balil masyriqi saking arah timur fi syahri Ramadan di bulan Ramadan fatakhiru mongko nyimpenno sira kabeh ta'ama sanatikum ing panganan taun sira kabeh. Aina mongko sak temene sana iku sana tujuin tahun kelaparan. Jadi ada tanda-tanda pancaroba, tanda-tanda paceklik akan mahal bahan makanan. Salah satunya adalah ada merah-merah. Kalau di sini cagak merah maksudnya sinar merah dari timur di bulan Ramadan. Mungkin kayak mego. Ini sinyal dari Allah bahwa akan terjadi mahal bahan makanan. Apa sebelum corona ini ada tanda-tanda seperti itu sehingga ekonomi kacau balau. Idza ra'a nalika ningali sapa akadukum salah siji sira kabeh janazatan ing janazah ilam yakun lamun ora ana sapa akad iku masyan wong kang mlaku sikil ma'a sartane janazah fal yakum mongko becik berdiri sapa akad hatta yukhallifa sehingga ninggalaken sapa akad ing janazah au tukhallifa utawa ninggalaken apa janazah ing akad au tudana diletakkan apa janazah min qabli an tukhallifa usturunge ninggalaken apa janazah ing akad. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini dulu hukumnya disuruh berdiri kalau ada jenazah lewat. Dulu untuk menghormati jenazah sudah disalin hukumnya. Jadi penghormatan kepada orang itu salah satunya dengan berdiri. Apa kepala kaum datang itu berdiri. Kemudian jenazah juga berdiri. Ini salah satu, tapi tidak wajib, hanya dianjurkan aja. Idza ra'ana likon ningali sapa akadukum salah siji sira kabeh imra'atan ing wong wadon khasna kang cantik fa ajabatu mongko menakjubkan sapa imra'ahu ing ahad fal ya'ti mongko becik nekani sapa ahad ala ing keluargane. Kalau melihat wanita cantik pulang menemu istrinya ainal bud'a mongko sak temene kemaluan iku wahidun siji padha wa mahalan iku sartane ahlahu mitul ladzi tais padane bareng maha sartane imro'ah. Rawahul Khatibu an Umar. Ringkesnya jangan gampang tergiur sama orang lain, pulang aman ya. Karena di istri Anda juga ada sesuatu yang dimiliki oleh wanita yang Anda lihat, bahkan bisa lebih baik daripada yang Anda lihat.
Sebab setan itu memang moles dengan wedak kepada orang yang bukan istrinya, sehingga kelihatan cantik. Kayak fiberglass. Nah, itu setan memang berada di depan, di belakang, samping wanita itu. Jadi pulang lebih aman ya. Orang selingkuh itu kadang selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya. Itu karena setan yang bumbu-bumbu ya, sehingga kelihatan cantik, perhatiannya karena promosi. Masa promosi mesti menarik. 99 idza ra'ana likon ningali sapa akadukum salah siji sira kabeh bi akhi kelawan sadulure akad balaan ing cobaan. Kalau Anda melihat orang lain mendapat cobaan, falyahmad mongko becik memuji sapa akad Allah ing Gusti Allah, alhamdulillah, tapi jangan keras-keras. Wala yusmi'ulan ojo ngrungokaken sapa akadu ing akhi dalika ing ucapan alhamdulillah. Jadi kalau ada orang diuji, kita alhamdulillah, jangan keras-keras. Nih, keras-keras nanti dia bisa marah itu. Ada temannya tersungkur kok alhamdulillah. Rawani tanya hadis sapa Ibnu Najjar an Jabirin. Jadi kita ini tetap harus banyak bersyukur kepada Allah. Orang lain dicoba kita selamat itu berarti rahmat dari Allah. Orang lain sakit kita sehat, rahmat dari Allah, harus bersyukur. Orang itu kalau belum merasakan sendiri sakit, syukurnya kurang. Syukur terhadap kesehatan itu kurang. Baru kalau sakit yang luar biasa itu baru terasa nilai dan besarnya kesehatan. Maka kita selama diberi kesehatan bersyukur kepada Allah, kita gunakan untuk berbuat baik. Apalagi sekarang musimnya corona ini. Menurut cerita orang yang pernah kena itu susah digambarkan bagaimana sakitnya ya, kepala, dada, seluruh tubuh itu susah digambarkan. Itu kalau sudah terserang yang namanya penyakit corona ini. Maka bagi yang sehat kita bersyukur kepada Allah, meningkatkan iman dan imun supaya mendapatkan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Wiritan berdoa ya. Jadi tidak cukup kita minum vitamin dan lain-lain, karena keamanan tetap dari Allah, sehat tetap dari Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Idza ra'aitum, hadis yang ke-100, idza ra'aitum nalika ningali sira kabeh ar-rajula ing wong lanang yang ada tukang membiasakan sapa rajul al-masajida ing pira-pira masjid. Kalau ada orang kok rajin ke masjid sholat jamaah, fasyatu mongko nyaksenono sira kabeh lau maring rajul bil imani kelawan iman. Saksikan dia orang-orang yang benar-benar beriman. Rawal Baihaqi an Nabi Sa'id. Maka ada yayasan tertentu yaitu Al-Hikmah Surabaya itu. Kalau ngetes kepala sekolah itu bukan IQ-nya tinggi, bukan dites dengan macam-macam. Dia awasi dia ke masjid apa enggak, jamaah apa enggak di rumahnya itu. Kalau ia biasa ke masjid, berarti dia orang-orang yang baik, pantas jadi kepala sekolah. Ya ini fasyadu lahu bil iman. Karena tidak semua orang mau tergerak hatinya untuk beribadah berjamaah, walaupun hanya 5 menit. Maka kalau ada orang biasa ke masjid, itu berarti orang yang baik.
ke masjid dan sholat, bukan cuma mampir. Sekarang banyak orang mampir hanya istirahat, HP-an, nanti jamnya azan dia pulang. Jadi cuma mampir wifi-an. Nah, ini bukan membiasakan ke masjid ini yang dimaksud sini. Itu cuma mampir ke masjid, bukan ibadah di masjid. Bahkan termasuk 7 orang yang dinaungi di padang mahsyar adalah orang yang biasa ke masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya terpaut di masjid. Artinya apa? Ya hatinya selalu ingat ibadah, jamaah ibadah. Jadi tidak melupakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya ahli ibadah, agamis. Kalau calon mantu itu agamis. Fadfar bidzatiddin, yang berbahagialah dengan orang yang memiliki karakter agamis yang kuat. Hadis 101, idza ra'aitum, nalika ningali sira kabeh al-khaliqa ing kebakaran, fakabbiru mongko takbira sira kabeh. Fa inna takbira mongko satmene takbir iku yutwi memadamkan apa takbir hu ing harik. Rawahu Ibnu Asakir. Kalau ada kebakaran, baik kebakaran jenggot maupun kebakaran hutan, kebakaran apa saja ya, takbir, insya Allah reda. Orang yang marah ditakbiri akan reda, api ditakbiri akan reda. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu juga dibakar. Jadi takbir, dahsyatnya takbir itu memadamkan api. Insya Allah. Jadi kebakaran itu ya baca takbir aja yang banyak, terus ngambil air diciprat-ciprat. Nah, insya Allah nanti reda. Walaupun menurut akal susah. Umpama pemadam kebakaran itu banyak baca takbir, insya Allah gampang memadamkan api. Ya memang ada ilmunya untuk memadamkan kebakaran tuh. Ada puasanya. Tapi paling tidak itu kalau bertakbir akan reda. Orang marah ditakbiri akan reda. 102, idza arada nalika ngarepaken sapa Allah biqaumin kelawan kaum su'an ing elek, ja'ala mongko ndadekaken sapa Allah amrahum ing urusane kaum ila mutrafihim, maring pira-pira wong kang hidup mewahe kaum. Rawa nyitane hati sepatai laminyu. Jadi mutraf itu bisa orang yang hidup mewah, bermewah-mewah, ada orang yang jabbar atau diktator. Jadi kalau Allah mengendaki mengazab suatu kaum ya, maka yang dikasih adab dulu lah yang sewenang-wenang itu, yang diktator, yang hidupnya semaunya sendiri ya, glamor sekali ya, itu yang kena adab dulu biasanya. Tak gelemi dewi. Karena itu kita tidak boleh semaunya sendiri bertindak ya. Allah akan tidak terima ya. Maka kita nikmati nikmat Allah ini, kita gunakan untuk kebaikan ya. Jangan sewenang-wenang kepada masyarakat.
Karena kalau kena azab Anda pasti kena duluan ya. Yang dijewer sama Gusti Allah ya sewenang-wenang dulu itu. Karena biasanya orang semuanya sendiri itu ya sombong. Bermewah-mewah itu kan dengan sombong, kayak korun bermewah-mewah itu mesti ada sombongnya di situ. Nah, sombong itu akan dijatuhkan oleh Allah. Kecongkaannya, kesombongannya itu yang menyebabkan Allah murka sehingga diberi azab duluan. Sementara orang yang rendah diri insya Allah selamat. Jadi sombong. Walaupun dengan penyakit kita nggak boleh sombong. Kadang-kadang yang kesadaran duluan yang sombong. Ada rasa sombong, merasa aman dari penyakit sehingga semaunya sendiri, maka justru seringkali itu yang kena ya. Maka kita tidak boleh, tetap ikhtiar, usaha, berdoa kepada Allah. Makan yang cukup, minum yang cukup ya. Allah memberi obat dari berbagai macam herbal ini sudah merupakan rahmat dari Allah ya. Tapi nggak boleh nantang gitu. Nantang perang nggak boleh, nantang penyakit nggak boleh, nantang mati nggak boleh. Karena Allah nggak terima ditantang itu. Kan dicoba sama Allah karena kesombongannya itu. Ya biasanya orang jarang sakit ya sombong. Kayak Fir'aun itu nggak pernah sakit, ngeluh aja nggak pernah. Maka dia sombong sekali, merasa sebagai Tuhan karena nggak pernah sakit. Nah kita ini jangan merasa sebagai Tuhan ya. Penentu tetap Allah ya. 103. Idza sa'altum nalika nyuwun sira kabeh Allah ing Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah, fas'alu mongko jalu sira kabeh ing Allah bi butuni akufikum kan pira-pira batine, pira-pira telapak tangan sira kabeh. Wala tas'alun ojo jaluk sira kabeh ing Allah bi dhuhuri kan jabone telapak tangan akufikum ya. Tumala tarudwa nuli aja balekaken sira kabeh ing telapak tangan hatta tamsahu sehingga ngusap sira kabeh biya kelawan telapak tangan wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Wa innallaha mangkasatne Gusti Allah ku ja'ilun menjadikan via ing dalam telapak tangan barokatan ing kebagusan. Rawahu Abu Dawud. Jadi kalau berdoa itu menengadahkan tangan ke atas ya. Batinnya tapak tangan di atas. Itu namanya dengan butuni akufikum ya. Batinnya tapak tangan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah, kalau ada orang berdoa itu dibalik, itu kalau minta terlindungi dari musibah. Jadi begini. Doanya Allahumma adfa'annal ghala, ya Allah jauhkan dari mahal bahan makanan, wal wabak dan cobaan, wal faksa dan keji, wal mungkar dan kemungkaran. Itu karena minta dilindungi dari sesuatu. Tapi kalau minta sesuatu rahmat, maka tetap menengadahkan tangan ke atas ya. Ini ada yang seperti itu ya. Jadi ini adab berdoa. Namanya minta ya begini. Uang minta. Masa minta uang begini? Tetap begini. Bahkan Nabi pada saat perang Badar malah mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai ketiaknya seolah-olah kelihatan. Itu karena benar-benar minta. Jadi kedua tangannya diangkat. Tidak hanya menengadah ke langit, tapi kedua tangan beliau diangkat tinggi-tinggi. Nabi ingin sekali diberi kemenangan waktu perang Badar Kubra, sehingga Allah mengirim ribuan malaikat. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikatil murdifin, aku kirim 1000 malaikat ya, berturut-turutnya
entah berapa ribu yang dikirim oleh Allah. Itu karena doa Rasulullah. Jadi kita ini doa sungguhan harus kita hayati ya. Kita yakin kepada Allah, insyaallah dikabulkan ya. Semoga ada manfaatnya. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sallimna al-muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid yadin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata ma'wahum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.